Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah dengan 18. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan sekalian belajar bareng juga tentang mata kuliah mekanika fluida. Jadi sebelumnya kan ibunya bilang waktu materi kemarin, sebelumnya suara gue masuk nggak teman-teman? Jar, apa Jar? Masuk Oke, Jar, masuk. lanjut ya. Sebelumnya gue mau ngucapin makasih lah buat kalian yang udah masuk buat uh, buat ngeliat tutor ini. Semoga tutor ini bisa membantu kalian. Jadi pertama-tama dari ibunya sendiri kemarin bilang bahwasanya nanti bakal ada 3 soal. Tiga tentang analisis diferensial yang kemarin materi kemarin. Jadi pertama-tama gue pengen ngejelasin dulu tentang ini volume atur. Jadi di sini soalnya udah ada soalnya teman-teman. Sebentar. Nah, diketahuinya di sini. Oke, kita baca dulu ya. Sebuah pompa mengalirkan air dengan laju tunak 300 gal per menit. Berarti ini 300 gal per menit itu sama dengan Q. Jadi ditulis ini ketahui Q sama dengan 300 gal per menit. Lanjut, seperti yang ditunjukkan pada gambar C5.20, tepat di hulu pompa bagian pertama, di mana diameter pipa adalah 3,5. Berarti ini diameter pipa yang ke-1. Ya, teman-teman, berarti sini tulis D1 sama dengan 3,5 in. Tekanannya adalah tekanannya adalah 18 psi, berarti di sini P1-nya adalah 18 psi. Lanjut, tepat di hilir pompa bagian 2 di mana diameter pipanya adalah 1 in. Berarti di sini itu adalah D2. Itu 1 in. Lanjut, kanannya adalah 80 psi. Berarti P2 sama dengan 60 psi. Lanjut, perubahan ketinggian air melintasi pompa adalah 0. Kenaikan energi dalam air U2-1 berkaitan dengan kenaikan temperatur sepanjang pompa adalah 3000 feet per LB per slug. Berarti di sini bisa kita tulis U2 min U1 sama dengan 3000 feet kali LB per slug. Selanjutnya ada informasi juga, proses pemompaan dianggap adiabatik. Berarti prosesnya adiabatik. Adiabatik. Mungkin informasi tambahan ya, itu kan nanti bakal berkaitan dengan rho air, karena di sini kita membahas volume atur. Nah, di sini gue tambahin lagi rho air sama dengan 1,94 SLU per FT pangkat 3. Ini bisa didapatkan dari tabel buku termo paling belakang. Buku mekanika fluida 1. Selanjutnya di sini ditanyakannya adalah tentukan daya yang dibutuhkan oleh pompa. Berarti di sini ditanyanya itu jawab. Oke, langsung aja gua kasih rumus jadinya teman-teman. Jadi rumus jadinya itu adalah Q itu ditambah W
sama dengan M kali H2 min H1 ditambah V1 kuadrat min V2 kuadrat per 2 ditambah G Z2 min Z1. Ya, mungkin teman-teman kalau sadar ini tuh sebenarnya rumus dari rumus 1 ya teman-teman di sini. Jadi kita pakai rumus ini. Yang dimana ini adalah kecepatan. Ini ketinggian. Ini entalpi. Oke, lanjut. Tapi di dalam soal informasinya kan ini H2 dan H1-nya kan nggak ada ya. Nah, ini bisa kita masukin ke persamaan. Yang dimana persamaan tersebut berbunyi H sama dengan U ditambah P per Rho. Nah, jadi untuk H ini kita pakai yang ini ya teman-teman. Ini didapat dari rumus 5.6 yang di buku. Set. Jadi kita bikin baru lagi aja kali ya rumusnya. Jadi rumusnya itu seperti ini nanti. Q ditambah daya sama dengan laju aliran massa. Masukin yang seperti ini berarti 2 ditambah P2 per Rho. Nah, dikurang U1 ditambah P1 per Rho. Baru masukin yang seperti ini nih biasa. Berarti ditambah V1 kuadrat V2 kuadrat per 2 ditambah G Z2 min Z1. Nah, tapi ada ketentuan lain. Jadi kan kalau kita lihat di atas, ini ada yang namanya proses adiabatik ya. Berarti kalau misalnya proses adiabatik itu, jadi si Q-nya ini dicoret. Nol. Dan juga ini nih, yang G dicoret. Kenapa dicoret? Karena dia tidak ada informasi tentang ketinggian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi rumusnya yang bisa saya turunkan adalah W karena tadi daya yang ditanyakan bersama dengan laju aliran massa itu U2 min U1 ditambah P2 per Rho min P1 per Rho ditambah V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat per 2. Jadi untuk yang kayak ini tuh kenapa jadi kayak gini?
Karena sebenarnya simbolnya aja di sini aja, sama kok. Oke, lanjut. Jadi tugas pertama kita di sini adalah mencari M. M itu kan bisa kita rumuskan rho kali A kali V ya teman-teman. Cuman di sini kan informasi A kali V-nya nggak ada. Itu kita bisa ganti ke Q. Jadi sini rumusnya untuk laju aliran massa rho dikali Q. Nah, jadi langsung aja kita jabarkan. Untuk rho-nya sendiri kan tadi sudah saya jelaskan 1,94 slope per FT pangkat 3. Nah, untuk Q-nya sendiri itu tadi 300 gal per menit. Jadi kita masukin di sini 300 gal per menit. Tapi sebelum itu kita jangan langsung dikaliin, karena yang diminta dari si M itu adalah satuannya feet per second. Jadi kita harus dikonversi dulu. Nah, ini langsung aja ya konversinya, sistem konversinya kayak gini. 7,48 gal per feet pangkat 3. Sorry. Sini. 60 second menit. Nah, ini didapat dari tabel ya teman-teman, udah pasti. Jadi langsung aja kita coret gal sama gal, menit sama menit. Jadi feet sama feet. Ini 2 ya teman-teman. Jadi di sini tersisa 1 FT. Nah, setelah dikalikan semuanya itu dihasilkan 1,30 feet per second. Feet per second. Sudah dapat M-nya, selanjutnya tugas kita adalah mencari V. Ini berarti ya. Bang, mau nanya bang, kalau slope-nya itu kemana ya bang ya? Oh iya, sorry. Ini satuannya bukan feet per second. Sebentar. Tapi satuannya, coba. Satuannya slug per second. Nah, jadi itu habis ya teman-teman. Nah, berarti dihasilkan 1,30 slug per second. Itu. Tadi siapa yang nanya? Adit. Thank you, Adit. Sedih bang. Selanjutnya kita bakal cari V1. Nah, V1 ini rumusnya adalah Q per
A1 atau bisa juga dibilang Q per Pi kali D1 kuadrat per 4, yang dimana si luas penampang ini tuh kita bisa cari lewat luas penampang pipa. Itulah ini jadinya. Jadi kalau ada yang tanya ini dari mana, ini merupakan suatu simbol dari A1. Nah, lanjut. Ini kita bisa sederhanain gini nih. 4Q per Pi D1 kuadrat. Kita udah dapat rumusnya, berarti langsung aja masukin 4. Nah, Q kan tadi 300 kan? 300 gal per menit. Nah, bawahnya itu Pi kan bisa dihitung 3,14. Nah, untuk diameternya, diameter yang pertama itu kita lihat di sini adalah 3,5 in. 3,5 in. Berarti di sini bisa kita tulis 3,5 in kuadrat, jangan lupa. Setelah dari sini sama kayak pengerjaan yang pertama, laju aliran massa, jadi kita nggak bisa langsung ngaliin, tapi kita konversi dulu. Konversinya ini langsung aja fit per 7,4 gal nah ini 144 in kuadrat per Ft pangkat 2. Sebentar, kita geser. Selanjutnya adalah min 60 second. Nah, ini langsung aja kita coret ya teman-teman. Yang gal dicoret sama yang gal. Terus habis itu ini kan in kuadrat kan, sama aja kayak ini nih. Jadi kita langsung coret, ininya langsung coret. Nah, fit-nya ini kan fit pangkat 3, ini fit pangkat 2. Jadi coret hasilnya jadi fit pangkat 1. Jadi di sini ini kan dikali nih, kali 300, ini dikali, terus nanti dimasukin juga kayak ini. Setelah dihitung-hitung, hasilnya adalah 10 feet per second. Jadi kalau buat ada yang nanya kenapa harus dikonversi dulu, supaya nanti kita dapat satuannya itu adalah feet per second. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin dari sini ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Gak ada, Jar. Ini sebentar nih ke bawahin dulu. Lanjut, kita cari, setelah cari V1, berarti otomatis kita cari V2. Nah, rumusnya itu sama, kayak mencari V1, yaitu Q per A pangkat 2. Sama persis. Berarti Q per I. Nah, kalau di sini kan tadi kan V2 berarti kan V2 kuadrat. Kalau yang tadi kan pakai D1 karena pakai yang pipa pertama, kita ngitung pipa pertama. Yang kalau ini kita ngitung pipa kedua. Nah, berarti kita bisa sederhanain lagi 4Q per Pi D kuadrat. Hasil
Ya, kita masukin lagi 4. Q-nya kita udah tahu tadi 300 gal per menit per Pi-nya 3,14. D2-nya itu tadi kalau kita lihat ke atas lagi didapat 1 in. Berarti 1 in. 1 in kuadrat. Sama seperti pengerjaannya yang tadi kita harus konversi dulu. Konversi fit pangkat 3 per 7,48 gal. Terus di sini ada 144 in kuadrat per fit pangkat 2. Nah, ini sharing dulu. Terus ini ada menit per 60 second. Langsung aja dicoret buat yang bisa dicoret kayak misalkan gal sama gal, terus in kuadrat sama in kuadrat, menit sama menit. Nah, ini fit pangkat 3 dicoret sama fit pangkat 2, hasilnya adalah fit. Nah, selanjutnya langsung kita hitung 4 kali 300 seperti biasa 3,14 kali 1 habis itu dibagi, hasilnya itu adalah 123 feet per second. Kita tunggu. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, di sini kan kita udah melakukan 3 pengerjaan nih, yaitu kita mencari M, kita mencari V1, kita mencari V2. Kalau dilihat dari rumus yang ini, itu semua informasi telah kita dapatkan. Jadi artinya kita tinggal masukin ke rumusnya aja informasi yang kita dapetin. Oke, misalkan saya tulis ulang rumusnya itu adalah yang begitu deh. W sama dengan laju aliran massa itu U2 min U1 ditambah P2 per rho dikurang di tengah ya di atasnya. Oh ya dikurang. Dikurang P1 per rho min ditambah dengan V2 kuadrat V1 kuadrat per 2. Nah, sini rumusnya. Langsung kita masukin semua informasi yang telah didapatkan. Misalkan M dot kan kita udah dapet 1,30 ya teman-teman. 1,30 slug per second. Nah, untuk U2 min U1-nya tadi udah didapetin juga di soal informasinya itu berapa? 3000 feet
dikali LB slug ditambah, nah P2 nya ini kan berarti tadi kan 60 kan, 60 PSI per rho, yaitu adalah 1,94 slug per pangkat 6. Ini kita mau pakai konversi satuan lagi. 144 in kuadrat per salah hapus. Fit pangkat 2 set. Nah, kita bisa lagi. Kejauhan. Dikurang P1-nya itu kan 18 PSI. Nah, sama dikonversi lagi satuannya. 144 in kuadrat per F pangkat 2. Bawahnya kan rho kan. Nah, W tetap sama. 1,94 slug per FT kuadrat. Lanjut ke tambah. Itu V2 min V1. Itu kita masukin. Berarti V2-nya kan tadi kita udah dapat 123 kan. 123 feet per second. Nah, ini jangan lupa kuadrat. Dikurang V pertamanya kan 10 ya. Berarti 10 feet per second kuadrat. Per, kan tadi V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2. Ini bagi 2. Dan lagi, itu kita konversi satuannya. Itu adalah 1 slug dikali FT per LB dikali S kuadrat. Set. Itu kurung di sini. Harusnya itu kurung nih. Nah, tapi dari informasi ini belum bisa kita cari. Jadi harus ada tambahan lagi. Tambahan konversi satuan. Di sini agak rumit buat di konversi satuannya. Jadi kita masukin 1 per 550 ini feet dikali LB per S HP untuk mendapatkan satuan horsepower. Nah, jadi gini ya teman-teman, kira-kira ya banyaknya di konversi satuan. Nah, itu setelah nantinya seperti biasa, kalau konversi itu kan dicoret-coret kan. Nah, nanti pentetnya ini setelah dijumlahin semuanya itu kita dapat 32,2 horsepower. Ini ya, berarti dayanya itu adalah 32,2 horsepower. Buat yang nanya, kenapa harus dikonversi satuan supaya kita bisa mendapatkan nilai akhir dengan satuannya horsepower. Nah, ini tuh caranya. Tuh.
buat yang nanya lagi kalau misalnya ini didapat dari mana, ini udah fix dari tabel yang digunakan, tabel termo kalau pengen dilihat, atau bisa searching juga di Google. Cuman kalau saran dari saya kan nanti mekanika fluida kan pasti diperbolehkan pakai cheat sheet kan. Jadi nanti boleh teman-teman habis dari tutorial video ini dicatat langsung ini cheat sheetnya tentang konversi satuan, biar nanti nggak bingung lagi pas mengerjakan soalnya dengan satuan horsepower. Oke, selesai untuk eh, soal nomor nomor 1. Ada yang ditanyain nggak? Gimana teman-teman? Lanjut ya. Oke, mungkin soal selanjutnya itu bakal dibahas sama teman saya. Satria Nugraha, silakan. Izin masuk ya teman-teman semua. Soalnya masuk kan ini. Nomor 2 ini soal itu itu mengalir melalui pipa bercabang horizontal. Jadi ditunjukkan pada gambar itu kan ada cabangnya ada 3 kan. Laju alirannya itu fit kita 3 per second. Terus jika viskositasnya diabaikan, tentukan kecepatan air di bagian 2, tekanan pada bagian 3, dan laju aliran pada bagian 4. Nah, di gambar ini juga itu diketahui itu nilai dari si titik satunya ada A, Q, sama P. Nah, A-nya ini adalah 1 feet kuadrat, diketahui di gambar. Q-nya ini 10 feet pangkat 3 per second. Untuk P1-nya itu sama dengan 10 PSI. Nah, terus di A2-nya juga itu ada diketahui di gambar 0,07 sekunde. P2-nya 5 PSI. Nah, ini kenapa? Tarik. Seperti Cek apa kalau di Oke. Terus di titik bagian 3, nilai A3-nya itu 0,2 kuadrat. Nah, nilai V-nya itu 20 feet per second. Nah, terus nilai A, Q, P di 1, terus nilai di 2-nya ada apa aja, baru kita jawab dari soal yang ada di atas. Nah, yang diketahui ini pipanya ini horizontal. Nah, kalau horizontal itu dia tidak ada perbedaan ketinggian. Jadi rumusnya itu Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z3 sama dengan Z4 sama dengan Z. Nah, ini yang jadi acuan kenapa ada perbedaan ketinggian, karena pipanya horizontal. Terus, nah, yang ditanya itu disoalkan tentukan kecepatan air pada bagian 2. Nah, sebelum kita mencari nilai V2-nya, kita nyari dulu nilai V1. Pakai rumus debit, yaitu Q sama dengan A1 kali V1. Karena itu titik masuknya si air itu. Nah, nanti dipindah ruas nih dari V1 sama dengan Q1 per A1. V1 sama dengan 10 feet pangkat 3 per second yang diketahui di gambar tuh kan. Satunya 10 feet pangkat 3 per second, per nilai A1-nya berapa tuh? Feet kuadrat. Jadi tinggal dicoret aja pangkatnya dari si feet-nya. Nah, jadi hasilnya adalah 10 feet per second karena dicoret tadi.
Oke. Ini kan udah dapat nilai V1-nya, baru kita hitung untuk V2-nya. Nah, V2-nya ini kita pakai rumus hukum Bernoulli. Nah, rumusnya itu adalah, ini dari rumus jadinya, V1 ditambah rho dikali G kali Z, atau GZ. Nah, tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho G Z sama yang kiri ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini untuk rumus hukum Bernoulli-nya. Tapi tadi kan kita alami soal itu nggak ada perubahan ketinggian kan, karena pipanya horizontal. Nah, makanya si nilai rho GZ ini bisa kita coret karena tidak ada ketinggian dia. Nah, oke, tidak diabaikan lah ibaratnya. Terus mau jadikan nilai V2-nya nih, maka ibaratnya kita pindah luasin lah si nilai V2-nya ini ke sebelah kiri. Jadi setengah rho V2 kuadrat ini 1, ini dari kelompoknya teman-teman, jadinya ditambah setengah rho V1 kuadrat. Nah, terus dikelompokkan kan yang sebelah kanan, V2-nya sebelah kiri. Terus jadi nilai V2-nya. Jadi V2 kuadrat sama dengan itu bikin ya 2 kali V1 min V2 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Nah, terus bagi sama P. Itu kenapa jadi 2 per P2 per rho, karena udah dipindah luas, terus kan posisinya kan 1/2, kalau bisa kita pindah luas, jadi ibaratnya ditukar aja. Iya, yang tadinya P/2 jadi 2 per P, pindah luas ke kanan. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat kan V2-nya masih pangkat 2 kan. Gimana cara kita nyari V2-nya? Kita akarin. Jadi V2 sama dengan akar itu ya 2 kali V1 kurang V1 kuadrat. 1 kuadrat atau ketemu nanti imbang sama dengan terus dikali satu itu kan di awal itu dikali 10%, dimasukin 10%, dikurang 5 PSI yang kita ketahui di gambar tadi, ditambah setengah dikali. Nah, kita kan nggak tahu nih semuanya itu bisa kita cari di tabel B1 buku Macflu yang halaman terakhir. Seperti halaman 527. Temperaturnya itu 32 derajat Fahrenheit. Nah, itu untuk densitasnya atau massa jenisnya itu dalam satuan Celsius pangkat 3 adalah 1,94 Celsius pangkat 3. Nah, kalau yang bingung verifier ya, ini pakai tabel B1 seperti fisika dari air satuan British. Nah, itu dikali aja. Saya segini
setelah fit pangkat 3 dikali sama 10 feet per second kuadrat, karena nilai V1 nya itu yang tadi kita cari di awal adalah 10 feet per second, cuma ini kan karena bisa dikuadratin, jadi dikuadratin nilai V1 nya. Oke. Nah, dibagi sejenisnya. Ini juga sama ya teman-teman, ini yang atas sama yang bawah 1,94. 1,94 satuannya slab per feet per 3. Oke. Nah, nilai-nilainya kan bisa kita ibaratnya hitunglah eliminasi. Dari 2 sama dengan kata dikali, nah ini kan satuannya sama tuh PSI tuh, jadinya 10 dikurang 5 aja langsung 5 PSI dikali ditambah setengah tadi si masih jadi tadi 0,4 slab fit angka 3 terus jadi sama 100 kan, apa 100 karena tadi kan 10 feet per second kuadrat. Nah ini kita dari kuadratil lah ibaratnya, jadi 100 feet kuadrat per second kuadrat, jadi satuannya juga di kuadratin teman-teman, bukan cuma si nilainya aja. Nah bawahnya tetap dibagi sama mas jenis si air itu dalam satuan British 1,94 slab per feet per 3. Oke. Nah, untuk dari V2-nya sama dengan antar jadi 2 dikali tadi 5 LBS per in kuadrat. Nah, kalau ada yang nanya ini kenapa jadi 5 LBS per in kuadrat, karena tadi kan awalnya kan 5 PSI nih. Nah, 1 PSI itu setara dengan 1 LBS per in kuadrat. Jadi makanya kita ubah ke LBS per in kuadrat. Nah, 97 slab per feet second kuadrat. Ini 97 ini dari hitung dari 1,94 dibagi 2 dikali 100. Sama tadi juga satuannya dicoret jadi slab per feet second kuadrat dibagi sama masih jenis airnya sama 1,94 slab per feet pangkat 3. Terus di sini mengenai venue-nya itu yang diketahui di atas itu nggak bisa kita langsung jumlahi kan, jadi kita harus konveksi yang dimana tujuan akhirnya itu jadi per second. Jadi ulangan kali 5 tambah di kuadrat. Nah ini kita konversi teman-teman, konversinya ke LBF per feet kuadrat. Nah tujuannya itu diambil termodinamika. LBF per kuadrat. Dibagi LBF per kuadrat. Nah, 100.
Ini kan satuannya sama nih, LBF per inkuadrat sama LBF per inkuadrat kan. Nah, ini bisa kita coret. Berarti yang tadi kan udah. Kalau yang bingung nanti itu bisa juga kita mau juga konteks satuannya. Kenapa di apa di satu tempat LBF per kuadrat per LBF per kuadrat. Oke. Nah, kita dulu. Kita ini bisa dicoret ya. LBF per kuadrat. Jadi itu aja LBF per kuadratnya kan. Oke, teman-teman. Jadi itu untuk LBF. Nah, terus ini LBF kan masih ada nih, jadi kita konversi untuk si LBF ini dia hilang. Bacaannya bisa kita lihat di tabel termus. Mungkin belum tampil di sini tabel termusnya. Nah, gimana cara kita ngilangin si LBF itu? Satu LBF itu setara dengan 32,17 LB per second kuadrat. Nah, itu kan LBF ya. Ini LBF yang sama, nanti kita bisa coret LBF-nya. LBF kita coret. Oke. Terus, nah di apa? P2 yang di atas kan diketahui itu satuan yang karena kan slug ya. Nah, kita konversi lagi. Jadi kesatuan slug ini. Nah, mungkin ini nggak ada di tabel termo. Tadi di Google. Nah, satu slug itu setara dengan 32,17 LB. Jadi bisa kita coret lah ini 32,17 LB-nya. Nah, nanti kalau ada misalnya yang di bawah ditambah si 97 slug efek yang kuadrat itu. Second kuadrat. Kayak tutup lagi. Pembukaan itu dibagi sama si apa jenis airnya itu 1,94 fit maka 3. Oke. Terus ini kan udah dicoret lah ibaratnya kan satuan-satuannya udah dikasih juga, jadinya untuk nilai V2-nya sama dengan 16 akar dari 1634 per 1,94 fit kuadrat per second kuadrat. Sama dengan second kuadrat. Dan saat ini jadi hasilnya adalah 29,02 klik per second. Karena udah diakalin jadi fakta juga jadi
Dari sini ada yang ingin bertanya nggak? Langsung aja suara lu. Belum, Tat, belum. Belum. Ada itu live yang sudah selesaikan. Sedikit lagi. Mencari tekanan di bagian 3. Rumusnya tekanan di bagian 3. Ini agak panjang teman-teman. Oke. Ada bagian Nah, rumusnya dari di tekanan bagian 3 ini sama seperti yang di awal, itu pakai rumus hukum Bernoulli. Di rumusnya P1 tambah 0 GZ setengah 0 V1 kuadrat dengan, nah bedanya tadi kan kita pakai P2, sekarang kita pakai P3 karena tekanan di bagian 3. Jadi P3 tambah 0 GZ tambah setengah 0 dikali V3 kuadrat. Tidak rumus penetapannya lah untuk hukum Bernoulli. Nah, seperti yang di awal tadi kan ini untuk pipanya ini kan horizontal, nggak dibunyikan. Jadi udah kalau GZ-nya bisa kita kita jahit bagian. Ada yang bertanya? Bang, mau nanya bang, Untuk dia tekanan pada bagian 3 bang, kan setahu kalau nggak salah soalnya cabangnya ada 3 kan ya bang ya. Kenapa tekanan yang di kiri sama dengan tekanan yang di kanan? Bukannya berarti tekanannya ada 3 bang, 3 pipa gitu. Jadi bukannya dibagi 3 gitu bang. Maksudnya ya, ya. P1 dengan P3 ditambah P2 ditambah P4 gitu bang. Nah, Makasih bang. ini lah. Kan rumusnya itu from the yang kita tuh sebenarnya jadi ada yang sebenarnya ada yang kebal. Makanya kan di sini kita nyari tekanan ini di bagian 3-nya. Jadi dari pipa yang masuk kan di pipa 1 nih ya. Terus kalau kita mau nyari di pipa bagian tertentu, ya udah kita sama dengan si pipa bagian tersebut gitu. Kalau misalnya pipanya bagian 2 ya udah berarti P1 sama dengan yang P2 nya itu. Kalau misalnya bagian 3 ya P1 sama dengan gitu ya. Berarti tekanan di misalnya di pipa 1 kan tekanannya 2, di pipa 2, 3, 4 itu juga 2 juga, itu bang. Kalau di sini sih kalau soalnya itu P3-nya itu kan ini kan kembali itu kan yang benar-benar cuma nggak ada cabangan gitu, ini kan ada cabangnya, jadi pasti tekanannya juga beda gitu. Nah, dari P1-nya ke P3-nya itu beda. Cuman memang untuk clearance-nya
itu kan masuk sebenarnya keluar gitu. Kan untuk lain-lainnya itu beda, jadi tergantung dari apanya ya, aplikasinya. Jadi soal juga gitu, jadi kalau misalnya tekanannya ini nggak selalu sama gitu. Cuma kalau untuk rumusnya itu yang masuk sama dengan yang keluar, ini gitu sih kan. Oke bang, makasih ya bang. Nah, bebas. Materi. Sudah lanjut. Lanjut ya. Ketiga, kan dari tekanan bagian 3. Oke, 3 sama dengan P1 tambah kalau P1 kuadrat dikurang P3 kuadrat. Ini dari tiga evaluasi lah buat ya, dikelompokin yang bagian 1 sebelah kanan, bagian 3 sebelah kiri. Nah, terus tinggal masukin lagi nilai P1-nya. Jadi kan di awal kan P1-nya udah dapat 10 PSI kan. Oke, tinggal di satu kursi aja ya, 10 PSI. Tambah setengah lagi jenisnya, jenis air. Yang tadi udah aku jelasin soal sebelumnya, di bagian sebelumnya juga. Kalau tentang jenisnya itu empat short tip juga itu di tabel G1 di buku Macflow. Lagi cuma G1 kuadrat itu persen sama setengahnya dikali sama massa jenis si airnya dan masalah sangat dikali nilai V3-nya. Terus oke, kali sama V3 tadi digambar itu, terus di awal dikasih tahu nilai V3-nya itu 20 feet per second kuadrat. Nah, kita hitung untuk nilai yang ada ini set aja. Oh, sekolah PSI sama setengah dikali sama simak jenis air dan terus 1,94 ini slot angkat mana ini 3 dikali sama satu sana ada dikuadratin kan, anggap satuan juga dikuadratin jadi kuadrat misalkan yang ini sama setengah ini sama 590 slot fit angkat ini sama terus ada second kuadrat ini dari kuadratin untuk nilainya dan satuannya. Jadi selesai. Nah itu di seluruh ini kan udah masukin satu-satunya kan, dan cuma kita mau coret. Ini tahu juga ada fit pangkat 3 sama fit kuadrat itu bisa kita coret. Jadi
bisa fit. Terus kemungkinannya juga dicoret karena sama fit, cuman pangkatnya aja beda. Jadi slot per fit diklik terus bisa jadi nomor 2 dikali 1,94 itu kan kalau misalnya kita hitung itu hasilnya 0,97 terus dikali 100 kan hasilnya adalah 97 slot per fit second kuadrat hasil dari eliminasi satuannya tadi juga di satuan yang dari eliminasi itu hasilnya slot fit second kuadrat kurang ini tadi akan minus dikurang apa 1/2 dikali 1,94 itu 0,97 kemudian kita kali dengan 400 yaitu ini adalah 338 slot second kuadrat. Second kuadrat. Kemudian 10 SI kurang itu kita kurang dulu nih karena satunya kan udah sama kan slot second kuadrat jadi 97 dikurang 338 yaitu 241 satuannya yang ditulis lagi gitu slot per fit second kuadrat fit second kuadrat oke. Sini kalau kita tahu kan tadi 1 PSI itu sama dengan 1 LBF per kuadrat. Nah, dari slot per fit second kuadrat ini kita mau ngubah jadi LBF per kuadrat supaya nanti bisa dieliminasi. Nah, si slotnya ini kita mau coba hilangkan gitu. Gimana caranya kita ngilanginnya? Konversi satuannya. Karena satu slot itu sama dengan 32,17 RB. Jadi 32,17 RB. Kenapa slot yang di bawah? Karena dia mau kita eliminasi, mau kita coret. Coret aja. Ini lagi. Kasih lagi. Itu menjadi LBF. 32,17 per second kuadrat ini bisa kita coret juga kemudian si LB nya terus posisi lagi LBF kuadrat karena ini satuan yang ingin kita cari di akhir per satu kuadrat LBF per fit pangkat 2 untuk satuan konversinya ini sebenarnya ada di tabel termo cuman ini tabelnya jadi udah kita perhatikan satuannya nah Ini video coret.
Ini udah dieliminasi juga dari satuan-satuan yang ada, maka kita dapat hasilnya adalah 10 PSI dikurang dengan udah kita hitung juga tadi itu 1,67 lbf in kuadrat. Nah, karena 1 lbf in kuadrat ini sama dengan 1 PSI, jadinya ini satuannya ibaratnya sama gitu. Cuman nanti kita ubahnya ke PSI aja nih. Pakai PSI aja. Jadi 10 dikurang 1,67 di 8,33 PSI. Oke, ini untuk tekanan di bagian tiganya atau P3-nya. Mungkin ada yang ingin tanya? Kalau nggak ada, lanjut. Gitu ya. Sedikit lah. Dari si C-nya itu laju aliran pada bagian VA. Boleh. Nah, sekarang kita jadi bagian C-nya itu laju aliran pada bagian 4. Nah, rumusnya itu bisa sama dengan Q2 tambah Q3 tambah Q4. Ini karena satunya ini adalah masuknya si air, terus keluarnya ini di pipa bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Jadi untuk seperti itu. Nah, karena kita kan nah, selanjutnya kita kan mau nyari laju aliran di bagian 4 atau segi 4-nya. Udah, kita sebenarnya pindah ruasin lah si Q4-nya ini ke bagian kiri supaya kita bisa mencari Q4-nya. Q4 bagian kiri, sisanya di bagian kanan. Q4 sama dengan ini Q2 ini terus ini sama dengan nilai Q1-nya itu kan sudah diketahui kan di gambar itu soalnya, yaitu nilai Q1-nya adalah 10 feet pangkat 3 per second. Dikurang. Nah, nilai untuk rumus dari laju aliran ini adalah Q sama dengan A kali V kan. Nah, karena pada gambar ini juga nilai Q2 sama Q3 ini nggak diketahui, jadi kita harus nyari dulu. Gimana cara nyarinya adalah A2 dikali sama P2 dan A3 dikali sama P3. Ini kan setiap Q dan Q3-nya. P3 kali terus A1 A2 tadi di yang udah sama itu nilai A2-nya itu adalah 0,07 meter kuadrat. Nah, untuk nilai si V2-nya itu adalah 29,02 second. Nah, second.
Nah, untuk nilai anti daya ini 0,2 Fed kuadrat dikali sama 20 Fed per second. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung lah untuk nilai-nilainya. Dengan 10 Fed pangkat 3 per second dikurang 2,03. Nah, 0,03 per second dikurang 43 per second. Nah, ini kan sebenarnya sama nih. Sebenarnya nanya kenapa jadi 3 per second semua, karena ketika dikaliin juga di 0,7 kuadrat sama 0,02 itu ya satuan nih, kalau kita kali jadi 3 per second. Sama yang di artikel P3 juga satuan juga begitu. Nah, karena ini satuan sama semua, jadi kita bisa jumlahin. Jadi untuk nilai Kimbertnya hasilnya adalah 3,97 3 per second. Nah, ini udah dapat kan nilai lagi kalian pada bagian 4. Nah, ini udah selesai. Ini ada yang ditanya juga. Kalau Anda semua. Jadi ke soal selanjutnya ya. Udah cukup. Soal nomor 2. Bang, Bang, Oke, mungkin sebelumnya gue mindahin soal dulu kan, untuk buat nomor selanjutnya nomor 3. Kalau ada yang ditanyain silakan ditanyain ya buat soal nomor 2 tadi. Silakan. Itu sebenarnya nomor 3 ini ya sama aja ya teman-teman. Saja. Oke, selanjutnya itu untuk nomor 3. Ini mana nomor 3 ini soalnya itu adalah analisis diferensial. Sebentar. Jadi kan ini soalnya bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa diterjemahin sendiri. Pokoknya ini tuh tentang stream function. Nah, jadi di sini kan diketahui berarti stream function itu memiliki 2 dimensial di mana ada rumusnya relasi sama dengan 5x kuadrat min 5x kuadrat y min 5/3 y pangkat 3. Tentukanlah velocity potensialnya. Jadi kita disuruh menentukan velocity potensial. Nah, jadi sebelumnya gue mau kasih rumus dulu ke kalian. Rumus jadinya itu adalah U sama dengan dosi per do y. Jadi nanti turunan itu kayak diturunin ke turunan y gitu. Itu sama dengan do velocity potensial per do x. Ini buat rumusnya teman-teman ya. Ini buat tandain dulu. Jadi langsung aja masuk ke rumusnya sebentar.
Jadi langkah pertama itu kita harus nurunin si 5x kuadrat y min 5/3 y pangkat 3. Nah, kita harus turunin dulu dosi per y. Per do y maksudnya. Itu berarti sama dengan itu kita dapat 5x kuadrat min 5y kuadrat. Kenapa seperti ini? Nih, saya jelasin. Jadi kan ini turunannya turunan y kan. Nah, sedangkan di sini kan 5x kuadrat min y. Nah, berarti kan kalau diturunin berarti hilang dong y-nya. Berarti kan 5x kuadrat. Nah, kalau buat yang ini tuh sama aja kayak ini. Ini berarti kan ini y pangkat 3 kan. Nah, turun ini berarti harusnya gini dong. 3, 5/3 y pangkat 2. Nah, ini bisa dicoret. Set. Hasilnya 5y kuadrat. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kita udah dapat nih turunan dari y-nya itu adalah 5x kuadrat min 5y kuadrat. Nah, sedangkan yang ini do si per do itu sama dengan do velocity potensial per do x. Berarti sini itu sama 5x kuadrat min 5y kuadrat. Nah, langkah dari sini itu digimanain. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat yang materi matematika teknik, itu jadi membahas tentang separable form. Kalau misalnya teman-teman masih ingat ya. Nah, ini tuh ada pengaruhnya, ada hubungannya tentang separable form. Jadi, di sini tuh kita si do x ini nantinya akan pindah ke sini. Pindah. Jadi, itu ujungnya adalah do velocity potensial sama dengan 5x kuadrat min 5y kuadrat do x. Nah, gini. Ini selanjutnya kita turunin pakai integral. Kita integralkan maksudnya. Integralkan do velocity potensial sama dengan integral 5x kuadrat min 5y kuadrat dx. Nah, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya habis kalau dari sini baru kita integralkan. Integral dari do velocity potensial itu sama dengan velocity potensial. Nah, kalau untuk integral dari 5x kuadrat min 5y kuadrat dx, itu kita dapat 5/3 x pangkat 3 min 5xy plus c. Nah, plus c ini itu berfungsi sebagai konstanta. Konstanta. Nah, ini. Kira kita untuk dapat U-nya sudah dapat. Itu 5 velocity potensial sama dengan 5/3x pangkat 3 min 5xy kuadrat plus c. Itu adalah hasil dari U-nya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita cari adalah V. Nih, kita buat dulu di sini. V itu rumusnya adalah minus do si per do x sama dengan do velocity potensial per do y. Nah, ini kita ketukin dulu. Sip.
baru langsung kita turunin lagi yang tadi. Tapi bedanya, sebentar. Nih, ini tadi kita punya persamaan 5x kuadrat min y min 5 per 3 y pangkat 3. Nah, itu kita turunin terhadap x. Berarti di sini itu adalah minus 10 xy. Kalau yang ini tuh habis ya teman-teman, nggak bisa diturunin karena kan dia turunnya terhadap x bukan terhadap y. Nah, jadi di sini buat turunan dari si per 0x. Nah, ini didapat minus 10 xy. Lanjut deh. Sama kayak yang pertama tadi, itu kita variabelkan lalu kita integralkan. Jadi nanti integralnya itu adalah, nah sini aja di samping, itu integral dari do velocity potensial sama dengan do minus 10 xy per dy. Tuh. Jadi didapatkan nanti ini hasilnya integral dari do velocity potensial itu adalah velocity potensial sama dengan integral dari min 10 xy dy itu adalah minus 5 xy kuadrat. Nah, jangan lupa pakai plus konstantanya. Nah, ini untuk V-nya sudah dapat. V-nya adalah velocity potensial sama dengan minus 5 xy kuadrat plus c. U-nya sudah dapat, V-nya sudah dapat, baru kita masukin ke persamaan. Sebentar, ini. Nah, persamaannya itu sebenarnya simple. Itu velocity potensial sama dengan U V plus C. Nah, ini simpel. Nah, jadi untuk U-nya sendiri itu kan kita pakai ini nih. Set. Nah, yang V-nya kita pakai ini. Nah, baru nanti kita masukin deh. Berarti itu adalah 5 per 3 x pangkat 3 min 5 xy kuadrat plus c. Itu hasilnya dari kita cari velocity potensial. Udah gitu doang, simple sebenarnya. Tapi jangan lupa tambahin konstanta atau plus c-nya di akhir. Tuh, selesai. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ada ya? Mungkin cukup sekian aja per tutorial kali ini. Kita sudah ngebahas tentang analisis volumatur, terus hukum Bernoulli, sama yang terakhir tadi soal nomor 3 itu tentang diferensial. Mungkin buat teman-teman yang baru join atau telat, nanti dikirim recordnya, terus kan nanti Macro itu ada cheat sheet kan, setiap dari soal-soal yang gue kotakin itu nanti dimasukin cheat sheet ya, supaya harapan itu nanti rumus-rumusnya biar gak lupa kalian. Itu. Baik, Bang. Itu aja.
kita berdua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.